Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Surya Chandra. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPJJ UTI Bandung. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait jawaban tugas mata kuliah analisis dan visualisasi data yang telah saya buat. Baik, mari kita langsung ke video pembahasan dari jawaban yang telah saya buat. Baik, pada tugas satu ini, untuk soal yang pertama, saya ditugaskan untuk membuat program R untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Dari tabel Excel yang telah diberikan pada tugas satu. Disclaimer terlebih dahulu, sebelumnya saya menghapus untuk satuan kecepatan kilometer per jam dan satuan kecepatan meternya karena pada saat saya coba diproses di R itu mengganggu pada saat import data Excel-nya. Baik, kita akan masuk ke program R-nya. Nah, ini program R yang telah saya buat untuk menjawab soal nomor 1. Yang pertama di sini saya mengimport data dari Excel-nya menggunakan fungsi read Excel. Dan di sini mengisikan patch dan sheet yang berisi data dari tabelnya. Dan untuk patch ini, jika dijalankan di komputer yang berbeda atau di device yang berbeda, ini harus diubah sesuai dengan lokasi Excel itu disimpan. Selanjutnya di sini adalah jawaban soal A. Di sini saya menggunakan min untuk menghitung rata-rata dari kecepatan mobil. Selanjutnya saya menghitung menggunakan min juga untuk menghitung rata-rata jarak tempuh mobil, dan yang terakhir menggunakan function standar deviasi yaitu SD untuk menghitung standar deviasi jarak tempuh mobil. Baik, kita akan menjalankan programnya. Kita akan coba jalankan programnya. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Untuk rata-rata kecepatan mobil yaitu 15,5 km per jam. Selanjutnya untuk rata-rata jarak tempuh mobil ada di 42,28 meter. Dan standar deviasi jarak tempuh mobil yaitu 24,77 meter. Ya, kita selanjutnya akan masuk ke jawaban nomor 2 yang telah saya buat. Di nomor 2 saya diinstruksikan untuk membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak, masih menggunakan tabel yang sama. Selanjutnya interpretasi dari scatter plot yang telah dibuat, dan selanjutnya saya diinstruksikan untuk membuat histogram untuk data kecepatan mobil. Begitu pula interpretasi dari histogram yang telah saya buat juga. Baik, kita langsung masuk ke programnya. Kita ke program scatter plot terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari sintaksnya. Di sini saya mengimport library terlebih dahulu, yaitu library untuk create Excel dan library untuk ggplot atau membuat plotnya. Di sini saya tidak menginstal library-nya karena sebelumnya saya sudah menggunakan R dan telah menginstal library-nya, jadi saya hanya mengimportnya saja. Nah, sama seperti jawaban nomor 1, di sini saya mengimport data dari Excel-nya untuk dari tabel tugas 1 sheet pertama. Selanjutnya di sini saya fungsi untuk membuat scatter plotnya. Dan di sini saya juga menyimpan fungsi untuk menyimpan scatter plotnya menjadi PNG. Tapi sebelumnya saya akan coba menjalankan
hanya menjalankannya terlebih dahulu dan memunculkannya di sini. Baik, sebelumnya kita clear dulu bekas jawaban nomor 1 tadi. Kita akan coba jalankan scatter plotnya. Nah, ini untuk scatter plotnya sudah muncul ya. Dan saya akan menjawab soal nomor 2B, yaitu interpretasi scatter plot yang diperoleh. Scatter plot menunjukkan hubungan antara kecepatan mobil dan jarak pengereman. Dari grafik yang diperoleh, grafik ini, terlihat bahwa titik-titik membentuk pola yang cenderung naik dari kiri ke bawah, dari kiri ke atas kanan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kecepatan dan jarak. Artinya, semakin tinggi kecepatan kendaraan, maka semakin besar jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Selain itu, jika ditambahkan garis regesi, garis tren, garis tersebut juga memiliki kemiringan positif yang memperkuat adanya hubungan linear antara kedua variabel walaupun terdapat sedikit variasi atau penyebaran titik. Pola umumnya akan tetap konsisten. Jadi kesimpulan dari scatter plot ini, terdapat hubungan positif antara kecepatan dan jarak pengereman, di mana peningkatan kecepatan menyebabkan jarak pengereman semakin panjang. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke jawaban nomor 2C, yaitu membuat histogram. Sama seperti pembuatan scatter plot, saya menginputkan library-nya, selanjutnya membaca data atau mengimport datanya dari tabel, dan di sini adalah fungsi untuk membuat histogramnya. Di sini juga saya menambahkan opsi untuk meng-save histogramnya ke dalam file directory-nya ya, file directory ini. Nanti kita akan coba jalankan di akhir. Baik, kita akan coba jalankan terlebih dahulu histogramnya. Nah, ini histogramnya sudah muncul. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2 bagian D, yaitu interpretasi histogram yang diperoleh. Jadi interpretasi histogram ini. Histogram menggambarkan distribusi frekuensi dari data kecepatan mobil. Dari histogram yang diperoleh ini dapat terlihat bahwa yang pertama itu data kecepatan tersebar ke dalam rentang tertentu, misalnya dari 4 hingga 15 km. Sebagian besar nilai kecepatan terkonsentrasi pada nilai tengah. Ini ya di tengah ya. Dari 10 sampai 14 km. Di sini terkonsentrasinya di sini ya. Selanjutnya juga frekuensi pada kecepatan rendah dan sangat tinggi relatif lebih sedikit. Dari kecepatan rendah dan kecepatan tinggi relatif lebih sedikit ya, dibandingkan dengan nilai tengahnya ini. Distribusi ini menunjukkan bahwa data memiliki kecenderungan terpusat atau tidak merata, di mana sebagian besar mobil bergerak pada kecepatan sedang. Jadi mobilnya kebanyakan bergerak di kecepatan sedang. Jadi dapat disimpulkan dari histogram ini, distribusi kecepatan mobil cenderung terkonsentrasi pada nilai menengah, sehingga sebagian besar kendaraan tidak berada pada kecepatan ekstrim atau terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan jawaban saya nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 tidak menggunakan data yang sebelumnya. Di sini saya diinstruksikan untuk menghitung koefisien keberagaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris dari Thomas. Berikut datanya. Baik, ini program yang telah saya buat. Kita akan coba tampilkan programnya. Nah, di sini setelah dihitung koefisien keragaman
nilai Thomas untuk matematika yaitu 13,333%, dan untuk koefisien keragaman nilai bahasa Inggris Thomas yaitu 11,42857%. Ya, untuk rumusnya di sini saya menggunakan ini penghitungannya dari nilai-nilai yang telah disediakan. Baik, terakhir di sini saya akan mencoba untuk meng-save dari scatter plot yang telah dibuat dan histogram yang telah dibuat. Kita akan lihat hasilnya di folder direktorinya ya. Nah, ini untuk scatter plot yang telah dibuat. Dan ini untuk histogram yang telah dibuat. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari jawaban yang telah saya buat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.